Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya penelitian ini dapat saya selesaikan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Priyo Sidik sebagai dosen pembimbing 1, juga Bapak Muhammad Malik sebagai dosen pembimbing 2, juga terima kasih kepada Bapak Satrio Adi dan juga Bapak Nurdin Bahtiar atas ketersediaannya menjadi dosen penguji dalam sidang skripsi siang hari ini. Judul skripsi saya adalah Perancangan Enterprise Arsitektur Perizinan Pendirian PAUD dan PNF atau Pendidikan Non-Formal pada Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan menggunakan framework TOGAF 9. Enterprise Arsitektur adalah keadaan dari proses, kemampuan, sistem aplikasi, dan data infrastruktur teknologi saat ini dan keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Sedangkan arsitektur framework adalah yang berisi bisa digunakan untuk mengembangkan cakupan luas dari arsitektur yang berbeda. Pada saat ini, Enterprise Architecture Framework didominasi oleh 4 terbesar, yaitu Jahman Framework for Enterprise TOGAF, The Federal Enterprise Architecture, dan Gardner. Dari berbagai perbandingannya ada Jahman, FEAF, dan T. Salah satu contohnya Jahman, proses arsitektur pada TOGAF juga ya, dengan 9 tahapnya, kinerja Jahman F juga dan TOGAF juga. Disimpulkan bahwa memerlukan pengembangan arsitektur yang cocok digunakan adalah kerangka TOGAF karena memiliki arsitektur enterprise. Latar belakang sebagai berikut. Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor 14, Perangkat Daerah Kota Semarang, bidang pendidikan. Dan Dinas Layanan salah satunya bidang pembimbing. Di antaranya seksi kelembagaan dan sarana prasarana ini pada pelayanan dan PNF ini dibantu online PAUD dan PNF atau yang namun dalam pelaksanaan mana pemohon kemungkinan harus bolak-balik ke sesuai. Oleh karena itu dibutuhkan perancangan pelayanan perizinan pendirian PAUD dan PNF dan keadaan yang diinginkan, arsitektur sistem informasi. Rumusan masalah dari penelitian ini, arsitektur perizinan Semarang menggunakan framework TOGAF 9 dan tujuh perizinan pendirian PAUD dan PNF-nya melakukan perancangan pelayanan perizinan pendirian PAUD dan PNF dan dapat menyelaraskan. Ruang lingkup dalam penelitian ini arsitektur sistem informasi untuk menyelaraskan prosedur penelitian pada kasih masalah, studi kasus, ada preliminary. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Proses ini merupakan arsitektur. Dalam proses rancangan enterprise arsitektur yang kemudian prinsip rancangan enterprise arsitektur yaitu arsitektur bisnis dan arsitektur bisnis yaitu aktivitas dan pendaftaran perizinan yang bertujuan untuk mendukung proses pendaftaran dan perizinan dari arsitektur sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan dalam memproses data untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam tahap ini juga akan diadakan identifikasi 5W tambah 1H seperti yang dijelaskan pada tabel berikut. Yang kedua adalah tahap arsitektur vision. Pada tahap ini kita akan menggali tentang profil lembaga yang menjadi objek dari penelitian ini sendiri. Lembaga yang menjadi tempat penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang yang beralamat di Jalan Dr. Wahidi nomor 118 Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Adapun visinya, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berkarakter. Memiliki 4 misi, salah satunya meningkatkan tata kelola administrasi, kepegawaian, perencanaan, dan evaluasi, serta keuangan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan kebijakan pendidikan berbasis profesionalisme dan pelayanan publik. Struktur organisasi yang ada pada lembaga ini bagiannya seperti berikut. Dalam tahap ini juga akan dilakukan analisis value chain terhadap permasalahan atau aktivitas yang ada dalam seksi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan PNF terkait perizinan pendirian PAUD dan PNF. Aktivitasnya yang ada 2, yaitu aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Aktivitas pendukungnya menyiapkan akreditasi PAUD dan PNF, menyiapkan kegiatan fasilitas PAUD dan PNF, pengelolaan dana bantuan PAUD dan PNF, dan aktivitas utama pelayanan perizinan pendirian PAUD dan PNF adalah aktivitas utama. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi stakeholder dengan kebutuhan bisnis.
Stakeholder yang ada 3, yaitu Kepala Dinas, Sekretariat, dan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, khususnya Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana. Selanjutnya itu permasalahan lembaga. Permasalahan yang ada pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana ini didapat berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan. Permasalahannya sesuai dengan aktivitas yang ada, dan kita hanya berfokus pada aktivitas utama yang merupakan pelayanan perizinan pendirian PAUD dan PNF. Permasalahannya pada aktivitas ini ada 2, yaitu proses pendaftaran perizinan pendirian PAUD dan PNF telah dilakukan secara online, namun untuk pemenuhan berkas, pemohon harus datang langsung ke Dinas Pendidikan Kota Semarang. Yang kedua, proses pendaftaran verifikasi berkas persyaratan memungkinkan pemohon datang berulang kali ke Dinas Pendidikan untuk mengumpulkan persyaratan berkas persyaratan dinyatakan benar. Selanjutnya adalah tahap bisnis arsitektur. Pada tahap ini akan dijelaskan arsitektur bisnis yang sedang berjalan dan yang akan menjadi target. Pada perizinan pendirian PAUD, arsitektur bisnisnya seperti berikut. Dimulai dari mengajukan proposal izin pendirian PAUD melalui Simponi dan berakhir dengan menerima surat keputusan izin pendirian sekolah. Sedangkan untuk PNF juga dimulai dari mengambil dan mengisi formulir dan hasilnya menerima surat keputusan izin penyelenggaraan LKP. Target dari perizinan pendirian PAUD dan PNF ini adalah pada PAUD, pemohon dapat mengunggah berkas persyaratan secara online, sedangkan pada PNF, pemohon dapat mengisi formulir secara online dan juga dapat mengunggah berkas persyaratan secara online. Analisis GAP arsitektur bisnis pada arsitektur bisnis ini yaitu pada target 1 diperlukan proses bisnis untuk menyerahkan persyaratan berkas secara online, dan yang target kedua diperlukan proses bisnis untuk mengisi formulir pendaftaran perizinan secara online. Ini merupakan tabel analisis GAP arsitektur bisnis, di mana menyerahkan berkas persyaratan diganti menjadi menyerahkan berkas persyaratan secara online, dan mengambil dan mengisi formulir diganti menjadi mengisi formulir secara online. Adapun function katalognya ada 2, business function dan business service. Proses yang terjadi dalam perizinan pendirian PAUD dan PNF ini yaitu melakukan layanan perizinan pendirian PAUD dan PNF dengan input adanya pengajuan proposal dan juga mengunggah berkas-berkas persyaratan yang dikontrol dengan melakukan verifikasi atau validasi dan visitasi oleh pihak bidang pelayanan PAUD dan PNF, dan produk yang dihasilkan dari perizinan ini merupakan dokumen surat keputusan atau SK perizinan pendirian operasional PAUD dan PNF. Dan kondisi target yang diharapkan dari pendirian PAUD ini seperti berikut. Dapat kita lihat perbedaannya. Kondisi target dimulai dengan membuka halaman awal dan akhirnya menerima surat keputusan. Dan untuk kondisi target pendirian PNF, mengisi link form pendaftaran dan menerima surat keputusan perizinan. Dan yang terakhir itu tahap arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi dibagi menjadi 2, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Yang pertama kita bahas adalah arsitektur aplikasi. Pada arsitektur aplikasi ini, tools yang digunakan adalah use case diagram. Use case ini digunakan untuk menggambarkan siapa saja aktor yang terlibat dalam sistem, apa saja yang dapat digunakan sistem atau use case, serta menunjukkan interaksi setiap aktor terhadap use case yang ada pada aplikasi. Rancangan arsitektur yang dibutuhkan adalah sistem informasi perizinan PAUD dan PNF, di mana manajemen perizinan PAUD dan PNF. Use case yang memiliki 3 aktor dan 11 use case. Analisis GAP arsitektur sistem adalah sistem informasi atau manajemen PAUD dan PNF online atau Simponi diganti menjadi sistem informasi perizinan PAUD dan PNF. Yang terakhir, arsitektur data. Dalam arsitektur data, diagram ini digunakan untuk menggambarkan model konseptual data yang berupa entitas, atribut, dan relasi.
ini merupakan kelas diagram dari perizinan pendirian PAUD dan PNF, di mana memiliki 8 kelas. Analisis GAP arsitektur data pada sistem perizinan PAUD dan PNF ini, di mana ada data yang tetap dipertahankan ditandai dengan warna biru dengan tulisan RT dan yang warna ungu dengan tulisan add yang ditambahkan. Dan untuk selanjutnya adalah use case skenario. Use case skenario ini merupakan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan jika kita akan menggunakan sistem informasi perizinan PAUD dan PNF ini. Dari yang pertama adalah use case skenario membuat akun, skenario login, menambah pengajuan, mengubah pengajuan, melihat riwayat pengajuan, reset password, verifikasi, mengajukan surat keputusan, mengirim surat keputusan, dan yang terakhir mengubah password. Dan yang terakhir adalah contoh tampilan interface jika sistem perizinan PAUD dan PNF diimplementasikan. Demikian presentasi saya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing dan juga Bapak dosen penguji atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan dalam presentasi saya ini, saya memohon maaf. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari Bapak penguji maupun dosen pembimbing, dipersilahkan. Terima kasih.